Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 135, 136, 137, dan juga 138 pada tema 7 kelas 4, indahnya kebersamaan. Baik, kita akan langsung jawab saja ke halaman 135. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. Soal yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jawabannya, suara arloji lebih keras. Soal yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Suara menjadi lebih pelan. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jawabannya, bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Berikutnya di halaman 136, benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Baik, di sini kita akan diskusikan ya mengenai percobaan yang kita coba. Baik, yang pertama percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kemudian tujuan percobaan adalah untuk membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kemudian alat dan bahan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan juga arloji yang berdetak. Ya, ini masih di halaman 137 ya. Langkah kerjanya yaitu susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua, letakkan tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta tolong pada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain, seperti pada gambar. Kemudian hasil percobaan, yang pertama adalah bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras atau piring akan memantul. Kemudian percobaan kedua, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus, bunyi tidak dapat memantulkan atau bunyi terserap. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Berikutnya kita akan jawab di halaman 138. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Baik, kita jawab secara berturut-turut ya. Dari yang pertama, hari ini saya mempelajari tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sikap menghargai makanan tradisional, mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Kemudian, kesulitan yang saya hadapi pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikutnya kita akan jawab di halaman 138. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman rasa dan selera dalam makanannya. Berikut ini 7 contoh makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama adalah nasi uduk. Yang kedua, ayam goreng. Yang ketiga, nasi goreng. Yang keempat, mie ayam. Yang kelima, gado-gado. Yang ketujuh, gudeg. Yang kedelapan, bubur ayam. Baik, itu saja yang kita jawab pada video kali ini. Untuk nanti video berikutnya kita akan jawab di halaman 140 sampai dengan 144. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.